A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina kafaru fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu adalah benar adanya dari Rabb mereka. Adapun orang-orang kafir, maka mereka akan mengatakan, apa maksud Allah menjadikan perumpamaan ini? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu ada sebagian atau kebanyakan manusia tersesatkan dan sebagiannya lagi mendapatkan petunjuk. Dan tidaklah manusia tersesat dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang fasik. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin membantah kepada orang-orang musyrik kala itu yang mengejek tentang Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beberapa binatang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perumpamaan. Sebelum saya masuk kepada ayat ini, ada beberapa binatang kecil di dalam Al-Quran itu yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan binatang itu perumpamaan terhadap orang-orang musyrik. Contoh umpamanya dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lam." Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah seperti laba-laba yang membuat rumahnya, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan dengan sarang laba-laba. Kenapa Allah katakan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba? Kita tahu bahwa sarang laba-laba di sini Allah bahasakan dengan bait, rumah. Apakah layak sarang laba-laba itu dikatakan rumah? Sebab sarang laba-laba itu tidak menjadikan rumah laba-laba itu bisa melindungi dari panas ataupun hujan. Kalau hujan terkena hujan, panas pun terkena panas. Artinya tidak pantas dijadikan atau disebut rumah, kan gitu ya. Namanya rumah itu kan untuk menaungi dari hujan
ataupun dari panas gitu. Sementara sarang laba-laba itu kan tidak. Tetap saja hujan kehujanan, panas kepanasan. Tapi yang dimaksud di sini, kenapa kemudian rumah itu disebut selemah-lemahnya rumah? Karena walaupun sarang laba-laba itu terkena panas dan hujan, tetapi kan tetap kokoh gitu ya. Dia tidak rusak gitu. Karena memang benangnya sangat kokoh sekali. Tapi yang dimaksud perumpamaan ini adalah laba-laba itu dalam penelitian, kalau dia menikah, kawin dengan jantannya, semata-mata sudah menghamilinya, maka yang betina akan membunuh yang jantan. Pasti itu. Makanya tidak ada di sarang laba-laba itu ada dua laba-laba. Pasti satu saja. Yang satu hidup, yang satu mati kan itu. Nggak ada satu sarang itu dua laba-laba. Rata-rata satu. Kalaupun ada, satunya mati. Karena semata-mata si jantan ini menghamili si betina, langsung oleh betina dibunuhnya. Al-jaza min jinsil amal tentunya ya. Namanya balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Nanti nih induknya kalau sudah melahirkan anak-anaknya, maka anak-anaknya akan membunuh ibunya. Kemudian anak-anaknya kalau dia jantan dengan betina akan menikah, nanti akan dibunuh lagi jantannya. Kemudian punya anak lagi, anaknya akan membunuh induknya. Begitu seterusnya. Itulah kehidupan laba-laba seperti itu. Artinya kehidupan laba-laba itu tidak lepas dari al-qatil wal maqtul. Ada yang membunuh dan ada yang dibunuh. Seperti itulah laba-laba. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin katakan bahwa kondisi orang-orang musyrik itu seperti rumah tangga laba-laba. Tidak ada ketenangan. Tidak ada yang namanya sakinah mawaddah, itu tidak ada di keluarga laba-laba itu. Mereka pecah. Makanya kenapa orang-orang musyrik itu digambarkan dalam Al-Quran, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang mereka suka berpecah belah. Setiap masing-masing kelompok membanggakan dengan kelompoknya masing-masing. Artinya orang-orang musyrik itu sama dengan kehidupan laba-laba, pecah belah. Sebagaimana laba-laba satu dengan yang lainnya saling bunuh-membunuh, pecah, tidak ada kerukunan, maka orang-orang musyrik juga sama. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW mengatakan, permisalan orang-orang yang beriman dalam kecintaan mereka itu kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Kalau anggota badannya satu sakit, maka akan merasakan semua badannya sakit. Karena mukmin itu yashuddu ba'duhu ba'du, akan menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan permisalan tentang kondisi keluarga laba-laba dengan kondisi orang-orang musyrik gitu. Berbeda pamannya dengan semut gitu ya. Kalau semut itu kan justru terbalik gitu. Justru semut itu mereka berkoloni, tidak saling membunuh, justru saling membantu gitu. Seperti ketika kisah Sulaiman membawa pasukannya, kemudian semut-semut yang berjalan, pemimpin mereka mengatakan apa? Ya ayyatuhan wahai semut, udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut, kata pemimpinnya ini, masuklah ke rumah-rumah kalian. Sebentar lagi Sulaiman akan datang dan dia bisa saja menginjak kalian, sementara yang menginjak itu tidak perasan. Tidak sadar kalau dia sedang menginjak. Jadi kehidupan semut kan terbalik gitu ya. Seperti kehidupan orang-orang yang beriman harusnya seperti itu. Sama dengan tawon gitu ya. Tawon juga kan sama gitu ya. Mereka berkoloni, tidak saling membunuh. Cuman tawon itu yang saling membunuh adalah pemimpinnya saja. Jadi dunia tawon itu sama dengan dunia manusia. Ada pemilunya, ada intikhabah, ada partainya. Jadi dunia tawon seperti itu. Jadi kalau ada
Kan yang memimpin tawon itu kan induknya yang perempuan, bukan yang jantan. Jadi ratunya, tawon itu kan yang memimpin ratunya gitu. Jadi kalau umpamanya ada 7 atau 8 ratu itu, maka mereka akan membawa beberapa koloni masing-masing, kemudian terbang ke langit. Disitulah saling bunuh-bunuhan antara ratu satu dengan yang lainnya. Yang terkuat, itulah kemudian jadi pemimpin. Begitulah tawon ya kan, kehidupan tawon seperti itu. Tapi kalau sudah tertunjuk satu pemimpin, maka yang lain tunduk. Tunduk kepada pemimpinnya. Itulah kehidupan binatang seperti itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama di sini membuat permisalan dengan laba-laba. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan dalam ayat selanjutnya, innallaha ya'lamu ma yad'un min dunihi min syai'in wa huwal azizul hakim wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain daripada Dia, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahami kecuali mereka orang-orang yang berakal. Ini satu perumpamaan dalam Quran. Kemudian perumpamaan yang kedua, perumpamaan seekor lalat. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 73. Surah Al-Hajj ayat 73. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas dhuriba mathal fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau istama'u lahu wa in yaslubhumud dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan kepada kalian, maka dengarkanlah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah, maksudnya orang-orang musyrik, sesembahan-sesembahan yang mereka seru itu lan yakhluqu dzubaba, tidak akan sanggup untuk menciptakan seekor lalat sekalipun. Walau istama'ulah, walaupun semua sesembahan berkumpul. Coba kumpulkan satu dunia sesembahan, berhala-berhala yang disembah itu, kumpulkan satu dunia di satu lapangan, kemudian katakan kepada berhala-berhala itu, buatlah oleh kalian satu ekor lalat. Buat satu ekor lalat saja. Kalian sanggup? Tidak akan sanggup. Kalau satu ekor lalat saja tidak sanggup dibuat, tidak sanggup menciptakan satu ekor lalat, bagaimana mereka kemudian layak untuk disembah? Bukankah yang disembah itu yang menciptakan? Kemudian lebih lemahnya lagi ketika Allah mengatakan, wa in yaslubhumud dhubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Kalau seandainya ada sesajen yang diberikan kepada berhala, kemudian datang lalat mengambil sedikit saja dari makanan sesajen itu, sanggup enggak berhala itu mengambilnya kembali? Tidak akan sanggup. Sudah enggak usah bicara menciptakan. Seandainya lalat ini mengambil makanan yang dihidangkan kepada para berhala, kemudian terbang entah ke mana, sanggup enggak berhala itu mengambil lagi makanannya? Tidak akan sanggup. Dari sini Allah mengatakan dha'ufat talib wal matlub. Sungguh lemah at-talib, maksudnya orang-orang yang menyembah berhala, wal matlub, dan juga berhalanya sekali. Lemah dua-duanya. Orang yang menyembah berhala lemah. Kenapa dia menyembah kepada berhala yang tidak sanggup untuk mengambil apa yang dicuri lalat? Atau berhala yang tidak sanggup menciptakan walaupun seekor lalat. Kemudian lemah berhalanya, sudah jelas berhalanya lemah, dia sendiri dipahat oleh manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut soal lalat dalam Al-Qur'an. Karena lalat juga satu di antara keajaiban ciptaan Allah, kan begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ad-dubabu fi ina'i ahadikum fal yaghmishu." Apabila lalat terbang kemudian hinggap di salah satu minuman di bejana kalian, maka celupkan, kata Rasul. Lalat itu dia kalau terbang ke minuman dia akan miring, ya. Kemudian miring terbangnya, kemudian sayapnya itu yang terdapat penyakit
akan dicelupkan. Jadi sayap itu kalau sudah ngambang tuh di air, maka satu sayapnya akan ke atas, sayap satunya akan tercelup. Kenapa? Karena sayap ingin meracuni minuman yang kita minum. Makanya kata Nabi SAW, itu racun yang ada di satu sayap itu tidak bisa diobati kecuali dari obat yang sama dari sebelahnya, dari sayap sebelahnya. Makanya kata Rasul, celupkan. Karena penyakit yang diletakkan lalat tidak akan disembuhkan kecuali dengan obat yang di bawahnya. Maka Rasul mengatakan celupkan. Nah, celupkan sekali ke dalam. Sampai mati lalat itu, baru akan mati juga di situ racun yang ditaruh oleh lalat dalam bejana tersebut. Kata Rasul, celupkan, karena di salah satu sayap itu terdapat obat dan di satunya terdapat penyakit, kan itu ya. Orang dulu, kalangan mulhidun, mereka menentang hadis ini. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, ikhwan. Karena mereka berpendapat bahwa tidak mungkin lalat membawa obat. Lalat itu penyakit semuanya, hidup pun di kotoran-kotoran. Tetapi kemudian seiringnya dengan ilmu kedokteran, farmasi, teknologi, alat-alat kedokteran mampu melihat dan mendeteksi, akhirnya kemudian barulah ditemukan bahwa memang dalam lalat itu ada penyakit dan ada penawarnya. Shadaqa Rasulullah. Nabi SAW sungguh benar apa yang difirmankannya, karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan Rasul itu bukan hawa nafsu, yang diucapkan Rasul itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dengan seekor lalat. Kemudian juga yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dengan seekor keledai, lebih besar dibandingkan lalat. Kalau tadi yang kecil-kecil kan, laba-laba kecil, lalat kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuat permisalan dengan binatang yang lebih besar daripada lalat, keledai. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillahi wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, maksudnya orang-orang Yahudi, kemudian mereka tidak membawanya, artinya tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, tapi keledai tidak paham yang di bawahnya. Sangat buruklah perumpamaan kaum orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perumpamaan orang-orang Yahudi dengan seekor keledai. Karena di antara sifat orang Yahudi itu Allah berikan kecerdasan, tetapi tidak mau mengamalkan kecerdasan. Berbeda dengan orang Nasrani, tidak diberikan kecerdasan tapi banyak mengamalkan tanpa ilmu. Yahudi punya ilmu tapi tidak beramal. Nasrani tidak punya ilmu tapi rajin beramal. Islam menggabungkan antara ilmu dan amal. Itu maksudnya. Lah di sini lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan permisalan mereka seperti keledai. Anda tumpuk buku setinggi langit di atas pundak keledai itu, tidak paham yang dibawanya apa. Isinya apa tidak tahu. Dia hanya bawa saja. Begitulah orang-orang Yahudi. Diberikan Taurat dan wejangan-wejangan dari para nabi, tidak paham apa isi Taurat. Mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka hanya tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Maka di sini Allah buat permisalan dengan seekor keledai. Kemudian juga yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-A'raf, ayatnya lupa. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dengan seekor anjing. Al-A'raf ayat 175 wasallam. 175 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath
dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Maksudnya pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang sesat. Dan kalaulah kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang sangat rendah, maka perumpamaannya seperti seekor anjing. Jika kamu menghalaunya, dia julurkan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, tetap saja dia menjulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakan kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Ayat ini sebenarnya bercerita tentang seorang soleh Bani Israel namanya Bal'am ibn Ba'urah. Ada orang namanya Bal'am ibn Ba'urah. Ada yang mengatakan dalam kitab Taurat, Bal'am ini seorang penyihir gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan bukan, dia ulamanya Bani Israel. Jadi suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa pasukan atau membawa Bani Israel diselamatkan dari Mesir ke Palestina, ya, menuju Palestina. Lah kemudian Nabi Musa sampai di Bukit Husban. Di Bukit Husban. Bukit Husban itu adalah mendekati sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Balak ibn Sofur. Dia sangat takut kalau kedatangan Nabi Musa itu hendak menyerbu mereka, sehingga mengancam kekuasaan. Akhirnya mereka datang kepada Bal'am ibn Ba'urah yang menguasai Ismul A'zam, namanya nama-nama Allah yang agung. Dan Bal'am itu dikenal kalau berdoa mustajab doanya, tidak mungkin meleset doanya. Sehingga akhirnya kemudian datang kepada Bal'am supaya berdoa kecelakaan kepada Musa dan juga Bani Israel. Tapi Bal'am tahu bahwa posisi Nabi Musa, dia seorang Nabi dan Rasul, tidak mungkin saya mendoakan buruk kepada mereka. Tetapi kemudian raja ini berusaha untuk menyogok Bal'am dengan harta yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi. Lama-lama Bal'am tergiur, kemudian mau mendoakan kecelakaan kepada Musa dan Bani Israel yang berada di atas Bukit Husban itu. Akhirnya kemudian ketika betul-betul Bal'am mendoakan doa keburukan, rupanya lisannya terpeleset. Tidak bisa. Setiap dia mendoakan keburukan kepada Musa, malah mendoakan keburukan kepada kaumnya. Sehingga dia mengatakan tidak bisa. Ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Yang saya doakan bukan orang biasa. Akhirnya kemudian Bal'am memberikan solusi, karena tidak manjur lagi doanya. Dia memberikan solusi supaya gadis-gadis daerah itu pura-pura berjualan masuk ke tengah-tengah Bani Israel. Disuruh berzina. Siapapun yang terkena berzina itu sudah cukup. Goda laki-lakinya, buat berzina mereka, satu saja sudah cukup. Akhirnya betul-betul diutus para gadis ini pura-pura bawa dagangan, masuk ke tenda-tenda Bani Israel menawarkan dagangan. Rupanya ada yang tergoda, akhirnya melakukan perzinahan. Sebab itulah maka akhirnya Musa dan kaumnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak bisa keluar dari situ. Ketika kemudian Nabi Musa tidak tahu penyebabnya apa, akhirnya kemudian seseorang kepercayaan Musa kemudian tahu penyebabnya. Akhirnya didatangi tenda salah seorang Bani Israel yang sedang berzina dengan wanita tempat itu, kemudian ditusuk punggungnya sampai nancap dengan badan si wanita. Kemudian diacungkan ke langit dan mengatakan, inilah balasan kepada orang-orang yang telah murka melukai dirimu ya Rabb. Sejak itulah kemudian adabnya diangkat lagi. Dari sini Bal'am khasirat dunya wal akhirah. Akhiratnya rugi, dunia juga rugi. Makanya Allah mempermisalkan tentang Bal'am dan bacakan kepada mereka berita tentang orang-orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Maksudnya Bal'am bin Ba'urah itu diberikan kekuasaan oleh Allah, doanya mustajab, menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Kemudian dia melepaskan diri. Bahasa Quran itu fansalakh. Insalakh itu artinya ular yang melepaskan bajunya.
Itu istilah insalakh itu biasanya diistilahkan ular yang melepas bajunya itu. Jadi Bal'am ini melepas baju keimanannya, keulamaannya dilepas. Itu maksudnya. Kemudian setan mengikuti dia. Bukan dia ikut setan, setan pula ikut dia. Dan dia termasuk orang-orang yang tersesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajat Bal'am ini dengan ayat-ayat itu gitu ya. Kalau dia tetap jadi ulama, tidak menyakiti para nabi, tentu dia akan jadi orang yang tinggi derajatnya. Tetapi dia cenderung kepada dunia karena ditawarkan berbagai macam dunia kan, jabatan, harta gitu, dan menuruti hawa nafsunya yang sangat rendah. Maka Allah katakan perumpamaan Bal'am ini seperti anjing, jika kamu menghalaunya tetap dijulurkan. Jika engkau membiarkannya tetap terjulurkan lidahnya. Maksudnya orang-orang yang sudah kufur di sini susah untuk dinasihati. A'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan atau tidak, tetap aja tidak beriman. Seperti anjing, kau halau tetap menjulur lidahnya, tidak dihalau pun tetap menjulur lidahnya. Itu maksudnya, ya. Maka Allah katakan di sini, demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakan kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Ini salah satu contoh perumpamaan dalam Al-Quran lewat binatang. Lah dalam surah Al-Baqarah ini ayat 26, di sini Allah mengatakan innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi orang-orang musyrik itu ikhwan, ketika mereka mendengar Nabi SAW membacakan Al-Quran, kemudian membuat permisalan dengan seekor lalat sebelumnya, dengan laba-laba gitu ya, dengan semut, dengan tawon dan begitu seterusnya. Jadi orang-orang musyrik ngomong kepada Nabi SAW, mustahil Rabbu ya Muhammad, Tuhanmu itu, ya, Tuhanmu itu sangat agung. Ngapain berbicara tentang makhluk-makhluk yang hina, makhluk-makhluk kecil yang tidak ada faedahnya, laba-laba, lalat, tawon, apa yang diceritakan? Ya, jadi mereka nggak yakin kalau ini firman Allah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dia zat yang maha agung, ngapain pula cerita-cerita membuat perumpamaan dengan makhluk-makhluk yang sangat hina? Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan malu membuat permisalan seperti seekor nyamuk ataupun yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Di sini Allah mengatakan innallaha la yastahi, Allah tidak malu. Kalimat tidak malu artinya di sini ada penetapan sifat bagi Allah, bahwa di antara sifat Allah adalah Allah itu pemalu. Allah itu zat yang maha pemalu. Dalilnya adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifrah. Allah itu zat yang maha pemalu, tetapi lagi maha pemurah. Pemalu tapi pemurah. Allah malu apabila ada seorang hamba ketika berdoa mengangkat tangannya begini, kemudian Allah biarkan tangan itu kosong tanpa diijabah. Allah malu untuk tidak mengijabah doa itu. Kalau dia sudah mengangkat kedua tangannya, menunjukkan bahwa dalam berdoa mengangkat kedua tangan salah satu sebab ijabahnya sebuah doa. Tapi sekali lagi ini doa yang sifatnya masalah, bukan doa yang sifatnya ibadah. Karena doa itu kan ada dua. Ada doaul ibadah. Doa ibadah itu maksudnya doa rutinitas yang setiap hari kita baca itu saja. Contohnya mamanya mau tidur itu juga yang dibaca, bangun tidur itu juga yang dibaca, masuk WC itu juga yang dibaca, habis sholat itu juga yang dibaca. Itu namanya doa ibadah. Memang itu diibadahi, bacaannya itu saja gitu ya. Itu tidak perlu mengangkat tangan. Yang perlu mengangkat tangan itu kalau seandainya kita punya masalah. Kita kelit hutang, minta kepada Allah supaya dilunasi. Kita sakit, minta kepada Allah supaya disembuhkan. Kita ada masalah, minta kepada Allah supaya dihilangkan masalahnya. Itu disebut doa masalah. Ini dianjurkan mengangkat tangan. Ya. Apalagi sampai kepada tingkat istighatsah, kegentingan yang luar biasa, itu sampai diangkat tangan tinggi-tinggi sampai ketiaknya kelihatan ketika sholat istisqa umpamanya. Ini sangat berhajat dengan hujan kan gitu ya. Nah di sini Allah mengatakan, Rasul mengatakan Allah itu zat yang maha malu, tetapi juga pemurah. Di mana Allah malu kalau seorang hamba mengangkat kedua tangannya kok dibiarkan kosong gitu maksudnya. Dari sini menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat malu.
Kemudian juga hadis Nabi SAW ketika ada Rasul sedang buat kajian seperti ini. Tiba-tiba kemudian datang 3 orang. Yang satu masuk kemudian langsung mencari tempat yang paling dekat dengan Rasul. Yang satu malu-malu kemudian dia duduk paling belakang. Yang satu berpaling tidak mau hadir di majelis salam langsung pulang. Kemudian kata Nabi SAW, ammal awal. Adapun yang pertama yang ketika masuk langsung duduk paling depan dekat Nabi, fa'awa ilallah fa'awahullah. Karena dia ingin mendapatkan perlindungan Allah, Allah lindungi kehidupannya. Wa amma tsani, adapun yang kedua, fastahya, karena dia malu-malu, makanya dia duduk paling belakang. Fastahyallah, Allah pun malu untuk memberikan rahmatnya kepadanya. Adapun yang ketiga, fa'aradallahu an, karena dia berpaling, Allah pun berpaling dari dia. Di sini ada sifat malu bagi Allah. Ya, jadi sifat malu itu sifat yang baik. Makanya di antara sifat malu Allah itu, Allah titipkan sifat malu ini kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh dari kalangan kaum muslimin, mereka memiliki sifat malu. Sehingga Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul mengatakan istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna lanastahi walhamdulillah. Rasul, kami punya rasa sifat malu, alhamdulillah, kata para sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, laisa dzak, bukan itu maksudnya. Kemudian Rasul mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinna al-istihya'u minallah, tetapi maksudnya rasa malu kepada Allah itu haqqul haya, dengan sebenar-benar malu adalah antahfadhar ra'sa wa mawa. Pertama, jaga kepala dan isinya. Kemudian yang kedua, wa tahfadhal batna wa ma hawa, jaga isi perut dan isinya. Wa tatadzakkar al-mauta wal bilah, dan engkau mengingat kematian dan juga mengingat ujian. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, maka siapa yang menghendaki akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya, maka siapa yang melakukan 3 perkara tadi, maka dia telah betul-betul memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini orang dikatakan malu kepada Allah itu pertama menjaga kepala dan isinya. Kemudian yang kedua menjaga perut, termasuk juga kemaluan dan isinya. Kemudian yang ketiga mengingat kematian dan juga ujian yang Allah turunkan kepada kita. Jadi kalau pandangan kita memandang yang haram, berarti kepala kita belum punya rasa malu. Gitu. Kalau kita memakan makanan yang haram, berarti kita belum punya rasa malu kepada Allah. Kalau kita masih mendengar hal-hal yang tidak dihalalkan, yang haram, berarti telinga kita masih belum punya rasa malu. Gitu maksudnya. Ya. Jadi kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, belum dikatakan punya rasa malu kepada Allah. Karena orang yang punya rasa malu itu orang yang menjaga kepala, termasuk matanya dijaga, telinganya dijaga, lisannya dijaga, otaknya dijaga, kan itu. Kemudian perut, kemaluannya dijaga, hal-hal yang bisa memasukkan ke perut, yang halal yang haram juga dijaga, termasuk juga mengingat kematian. Supaya kita semangat lagi beribadah, itulah yang disebut dengan malunya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa malu itu dia bagian daripada iman, dan rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, kata Rasul. Dan Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya dari ucapan para nabi turun temurun dari sejak dulu sampai sekarang, kata Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, idza lam tastahi fasna masita, kalau engkau tidak punya rasa malu, lakukan sekehendakmu, gitu. Al-Imam Al-Qa'nabi, salah seorang syekh daripada Imam Malik. Ya. Jadi Imam Qa'nabi ini dulunya mantan preman, kemudian jadi ulama, itu tukang mabuk, Imam Qa'nabi. Jadi suatu ketika lewatlah seorang alim min ulama'il hadis, ya, namanya Syu'bah kalau tidak salah.
Dia bersama murid-muridnya sedang naik kuda, dihadang sama kok Nabi. Orang lagi mabuk, ya kan? Kemudian tiba-tiba menghadang. Hampir sampai murid-muridnya Syu'bah ini mau menghalau, tapi Syu'bah mengatakan biarkan. Dia ngomong apa itu? Biarkan orang mabuk itu. Kemudian diperingatkan murid-muridnya, hei, kamu siapa? Kamu menghalangi jalannya ulama. Ini ulama dunia, ulama hadis. Ngapain kau menghalangi jalannya seorang alim? Katanya, kok Nabi, oh kau orang alim ya? Katanya. Orang mabuk kan itu, orang mabuk ya, ngomongnya asal-asalan. Kau orang alim rupanya ya, katanya. Kalau kau orang alim, coba ceritakan satu hadis kepada. Orang mabuk dulu masih tahu hadis kan, orang mabuk sekarang mana tahu hadis. Coba ceritakan satu hadis kepada saya. Katanya. Imam Syu'bah mengatakan, baik katanya, haddatsana fulan qala haddatsana fulan, sampai kepada hadis ini. Inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula fasna idza lam tastai fasna ma syi'ta. Dari seluruh perkataan para nabi yang turun-temurun itu adalah kalau kau tidak punya rasa malu lakukan sekehendakmu. Akhirnya dia sadar dengan mendengar hadis ini, dia sadar, belajar jadi ulama besar. Jadi ulama dunia Imam Qanabi. Ya, dia gurunya Imam Malik kalau tidak salah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa innallaha la yastahi, Allah tidak malu an yadriba, untuk membuat masalan sebuah permisalan, ma ba'udatan, seekor nyamuk. Qatu fidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nyamuk ini ya adalah binatang yang sangat ajaib ikhwan. Ya, karena kalau kita lihat gitu ya, kondisi nyamuk ini memang kalau kita teliti betul-betul dengan alat mikroskop dan yang lainnya gitu ya, tentu kita akan lihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nyamuk ini dalam mulutnya terdapat 48 gigi kan itu. Kemudian di dadanya ada 3 jantung. Ini kan aneh gitu ya. Jantungnya 3. Ya. Jantung utama, kemudian 2 jantungnya ada di sayapnya gitu ya. Kemudian juga memiliki 2 telinga, 2 perut, 2 katup gitu ya. Yang luar biasanya adalah nyamuk ini dia memiliki organ yang tidak dimiliki oleh pesawat manapun yang modern hari ini. Ini kuasa Allah. Manusia tidak bisa menciptakan alat seperti Allah berikan kepada nyamuk. Pesawat modern pun tidak memiliki radar seperti atau sensor penangkapan panas seperti nyamuk. Makanya di kegelapan nyamuk itu bisa tahu ada orang di situ. Walaupun tidak melihat karena dia punya radar panas. Kita kan panas. Walaupun dia gelap manapun kita tahu ada di situ. Dia akan dekat kita, kita akan menghisap darahnya. Dan yang menghisap darah kan yang betina saja, yang jantan kan tidak. Dan umurnya nggak lama ya, nyamuk itu 7 hari kalau masalahnya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak membuat permisalan makhluk sekecil nyamuk. Subhanallah, di antara ijaz Qur'annya, di zaman itu orang-orang musyrik kan meledek ayat ini. Ya. Tetapi di zaman sekarang kan tersingkat. Lihat bahasa Quran di sini. Ma ba'udatan fama fauqaha. Ataupun yang lebih kecil dibandingkan seekor nyamuk itu. Kalimat fauq ini dalam bahasa Arab itu artinya di atas. Di atasnya. Itu di atas fauq itu. Ana fauqul bait, berarti saya di atas rumah. Kan itu ya. Kalimat di atas ini rupanya setelah diteliti oleh alat yang canggih gitu ya. Rupanya di atas nyamuk itu ada nyamuk juga. Ada mungkin binatang yang lebih kecil di dalam nyamuk itu. Jadi nyamuk itu sudah kecil. Tapi ada binatang yang nempel di atas nyamuk lagi. Ya. Tetapi hanya khusus di nyamuk betina. Makanya di sini pakai ha. Ha itu dhamir ke perempuan. Kalau hu ke laki-laki. Ya, makanya fama fauqaha kan di atasnya nyamuk yang betina maksudnya begitu. Bukan yang jantan. Jadi kalau nyamuk betina kita tangkap kemudian kita masukkan ke alat ya, kemudian kita tengok gitu ya pakai mikroskop ya. Maka di situ ada binatang yang lebih kecil dibandingkan nyamuk berada di atas kepala nyamuk itu.
dan dia tidak lepas daripada nyamuk karena makanannya ada di nyamuk itu juga, gitu maksudnya. Coba bayangkan ya, ini bahasa Quran. Di zaman dulu kan tidak ada alat-alat yang melihat bakteri-bakteri gitu ya, yang di atas nyamuk. Rupanya ada juga, makanya bahasa Qurannya Allah tidak malu untuk membuat permisalan dengan seekor nyamuk ataupun yang lebih rendah dibandingkan nyamuk. Rupanya yang lebih rendah dibandingkan nyamuk itu adalah nyamuk lain yang berada di atas nyamuk, gitu maksudnya, gitu ya. Ya mungkin semacam binatang kecil yang dia asupan makanannya dari nyamuk itu, justru dari nyamuk itu. Makanya bahasanya fama fauqaha. Ya, dan di atasnya gitu ya. Dan hal ini kembali kepada nyamuk perempuan, yang jantan tidak, karena yang jantan itu dia tidak menghisap darah, dia bunga-bunga ya. Nah, jadi di sini Allah mengatakan ingin membuat permisalan tentang luar biasanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah juga mentafsirkan wa ma fauqaha, itu maksudnya di atasnya lebih besar dibandingkan nyamuk. Jadi Allah tidak malu membuat permisalan di atas nyamuk, mungkin di atasnya lagi, sampai kepada malaikat lah, sampai ke langit, sampai ke arah, sampai kursi kan gitu ya. Dan itu semua kuasa Allah. Ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah membuatkan permisalan dengan binatang di situ, agar kita bisa berpikir bahwa beginilah Allah menciptakan makhluknya sehebat ini, sekecil itu saja memiliki 48 gigi, 3 jantung, memiliki radar yang tidak dimiliki pesawat. Ini ciptaan siapa? Kan itu maksudnya. Manusia aja tidak bisa menciptakan. Ya. Kalau bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ijazul Quran namanya. Kehebatan Al-Quran terbukti hari ini. Yang dulu di zaman itu mungkin belum peralatan, mungkin semua mengingkari adanya Quran. Aneh-aneh saja. Ya, ternyata hari ini banyak terbukti ya, bahwa Al-Quran itu tidak menyelisihi juga sains dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita nyamuk, masih cerita nyamuk ya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah tidak malu untuk membuat permisalan dengan seekor nyamuk fama fawqaha, atau mungkin lebih kecil dibandingkan nyamuk, atau mungkin di atasnya nyamuk, gitu maksudnya. Bisa diartikan lebih kecil dari nyamuk, ataupun mungkin lebih besar dibandingkan nyamuk. Ya. Dan itu semua adalah karunia dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udha, ma saqal kafir syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini memiliki manfaat walaupun seperti sayap seekor nyamuk, kan itu bahasanya. Kalau seandainya dunia ini punya manfaat walaupun manfaatnya tidak banyak, hanya seperti sayap seekor nyamuk, tentu orang kafir tidak akan diberi kesempatan meminum satu teguk air pun. Karena tidak layak orang kafir mengambil manfaat dari bumi. Bumi yang menciptakan Allah, air yang menurunkan Allah, semua Allah yang punya. Berarti orang kafir tidak berhak mengambilnya. Ya. Tetapi karena dunia ini tidak memiliki faedah sama sekali, rendah bahasa kitanya, makanya orang kafir mereka bisa hidup di situ. Itu maksudnya. Jadi Allah ingin membuat permisalan dengan seekor nyamuk. Nyamuk ini rendah. Ya. Tetapi walaupun seandainya ada manfaat, walaupun sesayap nyamuk, tetap orang kafir tidak diberikan kesempatan. Tapi karena dunia ini lebih rendah dibandingkan nyamuk, gitu maksudnya. Lebih rendah dibandingkan sayap nyamuk, makanya orang kafir bisa berjalan di bumi. Ya. Mereka bisa makan, mereka bisa minum, mereka bisa istirahat, macam-macam. Karena dunia ini pada dasarnya mal'un, dilaknat, kecuali orang-orang yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Kalimat khusrin ini umum, nakirah. Semua manusia itu rugi. Ya, enggak ada yang selamat illa kecuali. Nah, baru dikecualikan orang yang beriman, beramal soleh, berdakwah, sabar kan gitu ya. Barulah orang-orang yang bisa selamat dari bumi. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menceritakan sikap di sini. Sikap orang yang beriman dan sikap orang kafir. Karena manusia ini di dunia terhadap Al-Quran kan dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang beriman. Kelompok yang kedua, kelompok yang ingkar, yang kafir. Allah mengatakan, wa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mereka mengetahui bahwa perumpamaan permisalan itu adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah.
Tidak mungkin Rasul membuat perumpamaan itu rekayasa Rasul. Pasti datang dari Allah. Tetapi orang-orang yang beriman, mustahil ataupun tidak mustahil, diketahui hikmah ataupun diketahui hikmah, tidak diketahui hikmah atau diketahui hikmah, tetap mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Makanya Abu Bakar Siddiq, kenapa disebut As-Siddiq? Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu membenarkan yang tidak pernah dibenarkan satupun para sahabat. Coba bayangkan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nabi SAW dalam semalam bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kalau ditempuh oleh unta itu bisa 1 bulan. Datanglah orang ini kepada Abu Bakar karena ketika Rasul menceritakan itu Abu Bakar tidak hadir di situ. Ketika Rasul ditertawakan orang-orang musyrik, ini menghayal, mana ada orang bisa berjalan dalam beberapa waktu dari Masjidil Haram ke Aqsa. Ah, ini orang gila ini. Akhirnya kemudian orang ini ingin memberitahu Abu Bakar, orang kafir ini, supaya Abu Bakar ragu-ragu tentang agama Muhammad, gitu maksudnya. Karena dia yang paling membenarkan waktu itu kan itu. Dia mengatakan, ya Abu Bakar, mungkinkah sahibmu, maksudnya Muhammad itu, dalam 1 malam, oh dia bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa enggak gila? Kata Abu Bakar, kalau seandainya aku imani, ya, berita yang jauh dibandingkan Aqsa, langit ke-7 sana, aku beriman. Apalagi hanya Aqsa yang dekat gitu. Bahasanya kalau memang ada sesuatu yang lebih mustahil dikatakan Rasul daripada peristiwa Mi'raj ini, Isra Mi'raj ini, aku yang akan pertama membenarkannya, gitu bahasa. Maka sejak itu disematkan kalimat As-Siddiq di ujung nama Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Dari sini percontohan bahwa kalau kita mendapatkan kabar dari Al-Qur'an, tersingkap ataupun tidak rahasianya, tersingkap atau tidak hikmahnya, diketahui ataupun tidak, tetap kita yakin ini adalah firman Allah. Sami'na wa ata'na. Selesai. Itu orang yang beriman. Enggak macam-macam orang yang beriman itu. Tapi lihat orang-orang kafir, wa ammal ladzina kafir. Adapun orang-orang kafir, fayaquluna, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala. Maunya apa Allah itu membuat permisalan nyamuk, laba-laba, lalat, tawon, semut, begitu seterusnya. Apa maksudnya Allah itu maksudnya di sini kan? Makanya kemudian Allah mengatakan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ada yang mengatakan ini ucapan orang kafir. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan kalau ini adalah ucapan orang kafir, berarti lanjutan daripada perkataan fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, gitu maksudnya. Jadi orang kafir mengatakan, apa sih maunya Allah itu membuat permisalan dengan permisalan seperti ini, akhirnya menyesatkan sebagian orang, memberikan petunjuk pada sebagian orang. Nah, ini ada yang mengatakan ucapan orang kafir yang dihikayatkan dalam Quran. Tapi ada yang mengatakan tidak, ini maksudnya ucapan Allah. Ya. Dengan permisalan itu ada yang dapat petunjuk, yaitu orang-orang yang beriman. Dengan permisalan itu ada yang tersesat, maksudnya orang kafir. Makanya Allah tutup ayatnya, wa ma yudhillu bihi illal fasikin, dan tidaklah tersesat dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang fasik, orang-orang kafir. Mereka tidak menerima apa adanya. Makanya dari sini ada kaidah bahwa mengingkari satu ayat dalam Al-Quran sama dengan mengingkari satu Quran. Dari mana? Dari kalimat wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Ini kan ayat ini tentang ayat 26. Bicara tentang perumpamaan seekor nyamuk. Dengan perumpamaan seekor nyamuk, ada yang tersesat, orang kafir, ada yang beriman, orang yang beriman. Dan tidaklah tersesat gara-gara mengingkari ayat ini kecuali orang kafir. Berarti satu ayat saja diingkari sama dengan mengingkari satu Quran, gitu maksudnya. Ya, tidak boleh kita mengingkari satu ayat saja cukup. Anda sudah mengingkari satu Quran. Makanya kenapa dalam bahasa Quran ketika menceritakan tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, selalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan para utusan itu dengan kalimat jama', padahal yang diutus satu orang. Contoh umpamanya, Allah mengatakan kadzabat adanil mursalin. Kadzabat adanil mursalin. Telah mendustakan kaum Ad para rasul. Kenapa para rasul? Kan yang diutus satu saja, Nabi Hud. Kenapa bahasanya para rasul? Harusnya kan telah mendustakan kaum Ad satu rasul, gitu ya.
Karena yang diutus cuma satu kepada kaum Ad itu Hud saja. Tapi bahasa Quran tidak. Bahasa Quran itu menggunakan jama'. Kenapa? Karena mendustakan Hud sama dengan mendustakan semua para nabi. Itu maksudnya begitu. Seperti namanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat kaum Lutin an-nuzur. Telah mendustakan kaum Lut itu nuzur, para pemberi peringatan. Kan yang beri peringatan satu saja, Nabi Lut katanya. Kenapa bahasanya nuzur? Karena dengan mendustakan satu Lut itu sama dengan mendustakan semua nabi. Maka dengan Quran juga sama. Ketika Anda mendustakan satu ayat berarti mendustakan semua Al-Quran. Nah, jadi itu faedah dari kalimat wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Wallahu a'lam ikhwan. Ini kurang sehat di tenggorokan. Saya kira tafsirnya sampai di sini ya, satu ayat aja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin tidak ada tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan ayat-ayat berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.